Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Mira Ayu Pramesti dengan NIM P0713411213 dari kelas 2A Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas materi tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, pertama-tama saya akan membahas apa itu komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam suatu organisasi tertentu. Nah, organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Nah, komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain, saling bertukar pikiran, dan menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang tujuannya. Nah, tujuan dari komunikasi organisasi tersebut yaitu meningkatkan kerjasama, memudahkan organisasi, mengembangkan organisasi itu sendiri, melakukan evaluasi, melakukan pengamatan, dan proses umpan balik yang mudah, dan yang terakhir, penyebaran informasi secara efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Maksudnya yaitu seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Nah, yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Maksudnya bahwa dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya fungsi ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Nah, yang terakhir yaitu fungsi integratif. Maksudnya bahwa setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja proses-proses dalam komunikasi organisasi. Nah, yang pertama ada proses ideasi. Nah, tahap pertama dalam suatu proses komunikasi adalah ideasi atau ideation, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Nah, yang kedua ada encoding, yaitu pengiriman pengkodaan informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Nah, yang ketiga ada message, yaitu bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Nah, yang keempat ada proses penerimaan, merupakan gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam suatu organisasi. Nah, pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Nah, yang kelima ada decoding, yaitu proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan pesannya menjadi informasi yang berarti baginya. Nah, yang terakhir ada respon. Respon komunikasi dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas jaringan-jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah, jaringan dalam organisasi ini dibagi menjadi 2, yaitu jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jaringan komunikasi formal.
Nah, jaringan komunikasi formal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan vertikal dan jaringan horizontal. Nah, jaringan vertikal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu atas ke bawah dan bawah ke atas. Nah, komunikasi vertikal dari atas ke bawah yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari eselon atas ke eselon bawahnya atau ke anggota sistem sosial. Fungsi dari komunikasi ini adalah untuk menjelaskan dan membangun dukungan pelaksanaan visi dan misi dan strategi organisasi, memberikan perintah kepada pengikut, dan menjelaskan kebijakan dan pelaksanaannya. Nah, yang kedua yaitu komunikasi vertikal dari bawah ke atas, yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari anggota organisasi atau eselon bawah ke eselon atasnya. Komunikasi vertikal ini berfungsi mengumpulkan informasi yang berharga, memberikan kesempatan kepada para pengikut untuk mengemukakan keluhan dan mengajukan pertanyaan. Nah, yang terakhir ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari unit kerja yang eselonnya sama. Nah, komunikasi horizontal berfungsi mengkoordinasikan aktivitas, berbagi informasi, dan memecahkan problem atau konflik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan komunikasi informal. Nah, komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur hierarki organisasi formal dan tidak menggunakan channel yang telah ditetapkan secara formal. Nah, informasi yang disalurkan melalui komunikasi informal antara lain gosip, rumor, desas-desus, atau informasi yang tidak mungkin diperoleh oleh anggota organisasi melalui komunikasi formal. Nah, komunikasi informal ini mempergunakan 4 pola jaringan, yaitu yang pertama ada single atau rantai untayan. Nah, pada jaringan ini setiap orang hanya menerima informasi dari satu sumber informasi dan informasi disampaikan secara berantai kepada seorang lainnya. Nah, yang kedua, ada gosip. Pada jaringan gosip, informasi berasal dari satu orang dan disebarkan oleh orang tersebut kepada orang-orang lain. Sumber informasi merupakan orang terpenting dalam jaringan, karena tanpa dia, informasi tak mungkin menyebar. Nah, yang ketiga ada probability atau kemungkinan, yaitu dalam jaringan ini, informasi menyebar secara random. Penerima informasi kemudian akan menyebarkan informasi lebih lanjut juga secara random. Jadi, sejumlah orang menerima informasi, sedangkan yang lainnya tidak menerima informasi. Nah, yang terakhir yaitu cluster atau random, merupakan informasi menyebar dari satu sumber informasi. Individu yang tidak harus menerima informasi tidak menerima informasi. Nah, individu yang menerima informasi dan menyebarkannya kepada individu lain yang tidak berhak akan dikeluarkan dan tidak akan menerima informasi lagi di kemudian hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama ada hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas, sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Nah, selanjutnya ada hambatan media. Hambatan terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik, sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Nah, selanjutnya ada hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak mengabarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu, atau tidak jelas. Selanjutnya yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain sebagainya. Misalnya, gangguan kesehatan, contoh cacat tubuh, seperti orang yang tunawicara.
Nah, selanjutnya ada hambatan semantik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi dan penerima pesan. Nah, selanjutnya ada hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya, perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Nah, selanjutnya ada hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Sekian pemaparan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Mohon maaf apabila dari saya ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan selama memaparkan materi. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.